Shalom, terima kasih saya berikan kesempatan di Street Justice. Terima kasih Yesus. Haleluya. Semua mungkin sangat familiar dengan suatu pujian yang liriknya demikian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Nah, saya dulunya seorang worship leader, seorang singer. Dan mulai saya SMA di tahun 90, saya sudah biasa bernyanyi. Dan tim saya waktu itu adalah Bang Frankie Siombing dan Sari Simorangkir. Jadi saya tuh hanya tahu lagu ini tuh hanya seperti hafalan bagi saya. Tapi ketika 1995 saya menghadapi di mana papa saya meninggal. Tepatnya September 95. Dan di saat itu juga saya nggak bisa ikut ujian negara karena keretaku terlambat ketika nyampe di Jogja. Saat itu saya sebagai anak pertama, saya sangat merasakan bagaimana saya nggak punya lagi seorang bapak di dunia. 3 adik saya masih kecil dan mama hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi kekhawatiran itu ada, ketakutan itu ada, rasa nggak tenang juga ada. Bulan September papa saya berpulang, November saya berhari jadi. Saat itu, puji Tuhan, saya sakit Bapak Ibu Saudari. Jadi saya nggak bisa ikut beribadah tepat hari itu, hari Minggu. Ketika saya sakit di dalam kelemahan saya teringat pujian sebab dia hidup. Tetapi sebelum saya menyanyikan pujian itu untuk lebih dalam lagi, saya ingat pujian yang diajarkan sekolah minggu saya, guru sekolah mingguku, waktu ketika saya di Pontianak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang ajaib. Setelah itu, saya mengangkat pujian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya nyanyikan itu berulang sampai satu titik saya bertelut. Saya angkat kedua tangan saya. Saya hanya berkata, Tuhan Yesus ampuni saya. Tuhan Yesus ampuni saya. Saya doa puasa selama 2 minggu. Hanya itu saja perkataan. Dan saya puji Tuhan, saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya bisa berdamai dengan sikon yang saat itu saya pikir, oh tidak baik-baik saja. Tuhan Yesus sungguh hidup di dalam kehidupanku secara pribadi. Ketika itu saya disponsori untuk saya dapat bersekolah orientasi melayani dari Mawar Saron
dengan dari pendeta almarhum Jacob Nahway. Saya juga disponsori untuk bermain musik di Disciple, waktu itu ada di Pulau Mas, Jakarta Timur. Tetapi saudara, memang tangan saya, jari saya nggak cocok untuk bermain keyboard. Jadi stuck saya hanya tetap memuji. Dan sekolah Alkitab itu orientasi melayanan, sekolah orientasi melayani, SOM singkatannya, itu yang tetap saya tekunin. Dan puji nama Tuhan, saya boleh pelayanan keluar kota, keluar pulau pertama kali setelah saya dari SOM yang paling jauh ya. Tapi kalau ke Pati, ke Sragen, ke Kudus, ke Jogja, itu masih satu Pulau Jawa. Tetapi di luar Pulau Jawa, saya langsung ke Nusa Tenggara Timur. Lebih tepatnya saya lama di Pulau Sabu. Dan Yesus hidup. Haleluya. Terus terang, ketika saya mengalami hal yang tidak baik-baik itu, melewati musim yang bagiku, aduh gak mampu Tuhan, timbul kekhawatiran. Timbul suatu hal yang gak pasti. Bagaimana ya? Kapan ya? Nanti bagaimana? Nah, pokoknya banyak pertanyaan di benak pikiran saya. Tetapi ketika saya merasakan pujian Ignis itu, sebab dia hidup itu sangat benar-benar jadi rema dalam hidup saya, firman Tuhan yang menguatkan saya, dan sampai saat ini, waktu itu saya masih berumur 20 tahunan, dan sekarang saya sudah 51 tahun. Ada ayat Alkitab yang membuat saya tetap kuat, tegar, semangat, girang di dalam Tuhan dan melayani Tuhan, yaitu Matius 6 ayat 33 sampai 34. Yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Di depan tadi saya berkata, saya sangat merasa, bagaimana ya, sangat merasa sedih luar biasa. Saya ketika kehilangan papa, dan saya juga nggak bisa ikut ujian negara biar saya bisa diwisuda, karena kuliahku itu cuma D3, saya kuliah di perhotelan Ambarukmo di Yogyakarta. Tapi ketika itu saudara, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya pulang dari NTT, Pulau Sabu, saya belum tamat, tapi Tuhan buat saya indah pada waktunya. Saya boleh bekerja di Kanwil 5, Kalimantan, Bank Danamon, tahun 96. Jadi kami ada pinwheel manajer untuk berapa provinsi Kalimantan, waktu itu baru 4, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Jadi saya di bawah manajer langsung saya. Jadi kalau dibilang asisten oke, dibilang sekretaris juga boleh. Secara manusia, saya kaget. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena rata-rata yang sudah menjadi asisten manajer itu, mereka rata-rata sudah S1 loh, saya cuma D3. Itu pun belum lulus. Masih 5 ujian
mata ujian negara yang belum aku selesaikan. Tapi saya boleh masuk di situ. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saya mau perkatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, jangan kalah khawatir. Khawatir boleh, tapi jangan kekhawatiranmu itu lebih besar daripada yang tidak perlu dipikirkan gitu loh. Jadi boleh khawatir, manusiawi khawatir. Tetapi saya mau ingatkan, jika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memegang tangan kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Engkau akan melihat tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan akan membawa engkau ke dalam kemenangan. Saya sangat diberkati penyertaan Tuhan di dalam hidupku. Ketika saya lemah, Tuhan beri saya kekuatan. Ketika saya tidak mampu, Tuhan beri saya kemampuan. Ketika saya sedih, Tuhan beri saya penghiburan. Ketika saya merasa kecewa, Tuhan menguatkan saya. Tuhan menghibur saya. Dan satu hal yang sangat menjadi kesaksian yang luar biasa di dalam hidupku ketika saya sekolah Alkitab, saya berdoa sore itu, saya minta Tuhan berikan saya ongkos untuk saya sekolah Alkitab berangkat. Bukannya saya nggak mau minta sama mama saya, tetapi saya tahu Tuhan Yesus engkau hidup. Jam 11 malam seorang ibu tetangga saya, tapi rumahnya agak ke belakang, dia memberikan saya duit 100.000 yang plastik itu. Dan sejak saat itulah kesaksian di dalam hidupku pertama. Saya tahu Tuhan Yesusku hidup. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jika saat ini engkau lagi lemah, ragu-ragu, percayalah, percayalah, percayalah. Tuhan Yesus menunggumu untuk engkau memanggil namanya. Kau katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Apapun musim hidupmu saat ini, percayalah Tuhan Yesus menyertaimu sampai pada akhirnya. Mari kita bersama-sama berkata, sebab Dia hidup, sebab Yesusku hidup. Dialah Allah yang Alfa dan Omega. Dia ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know
He holds the future, and life is worth living just because He'll live. Karena aku tahu tiap pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.